seni ada di sini. Jawa Timur pancen gone seni. Riok ludruk campur sari. Tembung Ngawi sampai Banyuwangi. Ragam budaya lestari. Mojopahit Singosari berdiri berdiri. Ayo rek guyub makaryo Jawa Timur tambah jaya. KTP 100% gone wong Jawa Timur. 100% menghibur rakyat makmur. KTP 100% gawe wong Jawa Timur. KTP 100% Jawa Timur. KTP 100% gone wong Jawa Timur. 100% menghibur rakyat makmur. KTP 100% gawe wong Jawa Timur. KTP 100% Jawa Timur. Halo, apa kabar Anda hari ini? Pojok Jatim kembali hadir menyapa Anda dengan sejumlah informasi terkini, menarik dan beragam dari berbagai daerah di wilayah Tapal Kuda. Dan berikut Pojok Jatim selengkapnya bersama saya, Tara. Kita awal informasi yang pertama. Seorang anggota TNI di Banyuwangi berhasil mengembangkan usaha ayam petelur yang sukses. Kapten Infanteri Misdari yang kini menjabat dan ramil sempu tersebut memanfaatkan waktu luangnya untuk berternak ayam petelur yang kini menjadi sumber pendapatan tambahan. Usaha ini dimulai dari keinginan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga dan memberikan contoh kemandirian bagi masyarakat sekitar. Bahkan, anggota TNI ini berhasil mengembangkan usaha ini menjadi sebuah bisnis yang menguntungkan. Untuk terus memberikan apresiasi dan semangat pada anggotanya, Dandim 0825 Banyuwangi, Letkol Arhanud Joko Sukoyo, melakukan kunjungan ke kandang salah satu peternakan ayam petelur milik Dan Ramil Sempu, Kapten Infanteri Misdari, di wilayah Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi. Dalam kunjungannya, Dandim mengapresiasi inovasi dan kemandirian yang ditujukan oleh Dan Ramil dalam mengelola usaha di luar tugas pokok sebagai prajurit TNI. Dan ini adalah contoh konkret bagaimana anggota TNI mampu memanfaatkan potensi yang ada untuk mendukung kemandirian ekonomi, sekaligus menjadi inspirasi bagi masyarakat sekitar. Peternakan ayam petelur tersebut memiliki kapasitas 1.000 ekor. Selain untuk memenuhi kebutuhan keluarga, hasil produksi juga dipasarkan ke masyarakat sekitar. Dengan manajemen yang baik, peternakan ini memberikan dampak positif tidak hanya bagi pemiliknya, tetapi juga bagi warga setempat yang terlibat dalam distribusi dan pemasaran. Kunjungan ini juga menjadi bagian dari program pembinaan teritorial yang dilakukan oleh Kodim 0825 Banyuwangi. Dandim berharap angka ini dapat memotivasi anggota TNI lainnya untuk aktif berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan pribadi dan masyarakat. Selain menjadi prajurit profesional, anggota TNI juga harus mampu memberikan teladan dalam meningkatkan kemandirian ekonomi serta mendorong kemajuan di lingkungannya. Di akhir kunjungannya, Dandim memberikan arahan dan dukungan agar peternakan tersebut terus dikembangkan, baik melalui pelatihan manajemen, usaha maupun bantuan teknologi peternakan. Dandim juga menegaskan pentingnya sinergi antara TNI dan masyarakat dalam memajukan potensi ekonomi daerah. Andoko Kusuma, CTV.
Pemadam kebakaran dan penyelamatan Damkarat sektor Genteng mengevakuasi sarang tawon di halaman rumah bidan Dusun Gembolo, Desa Purwodadi, Kecamatan Gambiran pada Rabu pagi. Walaupun sudah menggunakan alat pelindung diri lengkap, salah satu petugas yang mengevakuasi nyaris disengat tawon. Menggunakan alat pelindung diri serta peralatan lengkap, pemadam kebakaran dan penyelamatan Damkarat sektor Genteng mengevakuasi sarang tawon di halaman rumah bidan Dusun Gembolo, Desa Purwodadi, Kecamatan Gambiran. Sarang tawon yang berhasil dievakuasi kemudian diamankan ke Mako Damkar sektor Genteng. Koordinator Damkarat sektor Genteng, Sutikno, menuturkan bahwa pihaknya saat mengevakuasi tawon di pohon yang berada di halaman rumah milik bidan ini menggunakan alat pelindung diri dan peralatan lengkap. Tidak dipungkiri, mengevakuasi hewan buas ini tidak mudah hingga salah satu anggotanya nyaris disengat. Beruntung, sengatan tawon Vespa tersebut tidak sampai melukai anggotanya. Evakuasi tawon Vespa tersebut juga tidak membutuhkan waktu lama, tak lebih dari 10 menit. Tawon Vespa tersebut dapat dipindahkan ke dalam karung yang kemudian diamankan ke Mako Damkarat sektor Genteng yang nantinya akan dimusnahkan agar tidak membahayakan. Proses evakuasi sendiri berjalan dengan lancar, aman, tentunya juga terkendali, dan juga kita membutuhkan waktu kurang lebihnya juga 10 menit lah. Untuk peralatan yang digunakan apa? Peralatan yang digunakan kita memakai tangga, yang pertama kita pakai APD dan peralatan lainnya. Untuk sarang tawon sendiri nanti seperti apa, Pak? Ya, nanti sarang tawon kita bawa ke sektor Genteng ya. Selanjutnya juga nanti diperlukan untuk teman-teman sektor bila mana diperlukan. Dani Eka, CTV. SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur. Membuka pendaftaran peserta didik baru Pendaftaran dibuka 16 Desember 2024. sampai dengan 15 Januari 2025. Siapkan diri kalian dengan baik. Kami tunggu kehadiran kalian. Para Tara, Akan segera berangkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur menghimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, segera daftarkan putra-putri Bapak Ibu sekalian untuk mendaftar di SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur. Sebentar lagi tanggal 16 Desember hingga 15 Januari daftar secara online. Segera buka alamat link kami www.pbdb.tarunabayangkara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kabar teh. Assalamualaikum. Teh. Jangan rame. Pak RT-nya lagi sakit. Sakit apa? Itu loh yang lakratku. Rakun lah, nggak bisa itu loh, gak jelas itu. Masa itu namanya rakun. Iya. Nggak bisa melihat itu sih. Ah iya itu. Tadi saya dikira istrinya. Bosnya. Ah, yang benar gitu. Iya. Cuma samanya mau perlu apa? Ini saya mau perlu. Ada tanda tangannya. Saya butuh tanda tangan saya. nah siapa kok ame-ame? Kok malah jelomet amean. Efek dari saya. Ini Pak Sakrip, Pak RT. Bukan? Saya bilang apa tadi?
Saya deh. Oh, nah. Si. Sebelah sini. Rip, Ya. saya sakit, Rip. Kamu sudah nggak jadi haji, Rip. Maksudnya? Kok nggak hijau? Ini hijau Pak RT. Ini saya masih seragam hansip. Saya sekarang itu rabun ayam. Kalau ayam saja nggak rabun, Rip, malu saya sama ayam. Ya udah. Terus Pak RT rencananya mau kemana ini? Kok pakai ini? Saya sebenarnya kan mau ke rumah sakit, tapi saya kan nggak punya GPS, Rip. BPJS Pak RT. Oh sini. Maksud saya nggak lengkap baru ngurus. Saya punya kenalan orang spesialis itu. Tabib Mr. Akbar Khan. Pengobatan segala macam penyakit mata. Tanpa operasi. Tanpa operasi. Soalnya saya nggak punya surat-surat. Kita sama operasi zebra. Tidak tanpa operasi. Pengobatannya seperti apa? Nah, seperti ini. Nih. Kini telah hadir pakar solusi sehat Tabib Mr. Akbar Khan. Tabib Mr. Akbar Khan adalah satu-satunya pengobatan Sinsi dari India yang sangat ahli mengobati berbagai macam penyakit mata tanpa operasi seperti mata katarak, tumor mata, dan yang berkacamata min atau plus dapat disembuhkan tidak berkacamata lagi tanpa operasi. Pengobatan Tabib Mr. Akbar Khan juga sangat ahli mengobati berbagai macam penyakit luar dan dalam seperti kanker rahim, kanker payudara, stroke, diabetes, dan lain-lain. Metode penyembuhan dengan cara baru menggunakan alat canggih, tercepat dan mujarab dengan teknologi baru, metode terapi ilahiyah, akupuntur, dan biolistrik yang sangat efisien dan efektif. Nah, itu Pak RT. Bukan udah sembuh. Ini sudah pernah ngobrol itu. Ih. Assalamualaikum. Salam. Tak cari-cari di kandang ayam, datunya di sini. Ya, ayam. Nah, gimana Pak? Wah, luar biasa. Ya. Saya lupa mau mengucapkan terima kasih. Ternyata luar biasa. Gimana? Yang di Tabib Mr. Akbar Khan gimana? luar biasa. Itu langsung melihat saya jelas, saya bisa ngaji, Nah, bisa lihat kitab kuning lagi, nggak ada operasi kan? nggak ada. Itu kata saya. Dan biayanya terjaga. La. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pehili habat hai bakat bahas syukriya. Tu Allah subhanahu ta'ala bakwan hai orang meritus tu mubarak talegi. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu di mana saja berada yang menderita penyakit mata maupun penyakit kronis luar atau dalam, dan apapun keluhan penyakit Anda, insya Allah kami dapat mengobatinya. Percayakan kesehatan Anda pada kami, Pusat Pengobatan Tabib Mr. Akbar Khan. Likuli da'in dawa'un, setiap penyakit itu ada obatnya. Ma anjalallahu min da'in illa anjalalahu syifaan. Allah tidak menurunkan penyakit kecuali Dia pula menurunkan obatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segera jika Anda ingin sehat, hubungi pengobatan Tabib Mr. Akbar Khan. Praktek menetap Jalan Raya Style nomor 786, depan SMA Muhammadiyah 2, Genteng, Banyuwangi, Jawa Timur. Handphone 081 559 951 786 dan 081 334 567 786. Hati-hati terhadap penipuan. Tabib Mr. Akbar Khan tidak melayani pengobatan keliling, praktek menetap, dan tidak membuka cabang. Dalam lanjutan Liga 4 PSSI Jawa Timur Grup AA, Persewangi Banyuwangi menang tipis atas tamunya Persit Jember pada Rabu sore di lapangan Diponegoro Banyuwangi. Kemenangan atas Persit Jember 1-0 ini, Persewangi Banyuwangi di klasemen sementara menduduki nomor urut 2 di bawah Persembo 1964 Bondowoso.
Mendapat dukungan supporter Las Blanc, Persewangi Banyuwangi yang mengenakan jersey hijau muda berkombinasi putih sejak menit awal pertandingan bermain menekan Persib Jember hingga membuahkan gol pada menit 36 yang dicetak oleh Muhammad Alfian, penyerang nomor 27. Hingga selesai babak pertama, skor tidak berubah, tetap 1-0 untuk Persewangi Banyuwangi. Persib Jember yang mengenakan jersey hitam berkombinasi putih pada babak kedua berusaha menekan Persewangi Banyuwangi, namun membuat pertahanan Persib kosong melompong. Saat diserang balik dari Persewangi Banyuwangi, Persib Jember yang tidak mau kebobolan untuk kedua kalinya, pemain belakang Persib Jember membuat pelanggaran keras hingga membuat wasit mengeluarkan kartu merah. Hingga akhir pertandingan, skor tidak berubah, yakni 1-0 untuk kemenangan Persewangi Banyuwangi. Atas kemenangan ini, Persewangi dalam klasemen sementara menduduki nomor urut 2 di bawah Persebo 1964 Bondowoso. Meski menduduki nomor urut 2 ini, tetap menjaga asa Persewangi Banyuwangi masuk babak selanjutnya. Dalam laga selanjutnya, pada hari Jumat 24 Januari 2025, melawan Persebo 1964 Bondowoso, Persewangi Banyuwangi harus kehilangan beberapa pemainnya. Kapten Anis Mujiono, Sandi, Muhammad Alfian akibat akumulasi kartu kuning. Maldini Pali dan juga Yusuf mengalami cedera. Namun Persewangi Banyuwangi nampaknya tidak memusingkan hal tersebut lantaran di bangku cadangan masih ada pemain-pemain yang luar biasa. Ini sepertinya pemain banyak mendapat kartu kuning coach untuk persiapan pertandingan kita seperti apa? 4 pemain kartu kuning nggak bisa main ya, jadi kita mesti persiapan buat besok ya. Jadi kita harus juga kalau mau jadi tuan rumah ya kita harus besok menangkan pertandingan. Siapa yang tidak bisa main? Ya harus ada evaluasi ya. Yang tidak bisa main besok siapa itu pemain pilarnya? Anis ya, Sandi, Maldini, Alfian ya, 2 kartu kuning. Tidak bisa main? Iya, kita ini. Jadi pemain baru mau dipasang aja. Ya, kita besok coba kita ini ya, kita di latihan besok kita coba karena kan belum ada 1 minggu dia datang 4 hari. Ya. Kondisi Yusuf gimana Pak? Yusuf? Kondisi Yusuf lututnya ya, jadi kita belum berani, harus dapat dari dokter kalau memang sip kita mainkan. Jadi lutut itu rawan sekali. Ya. Secara umum tadi permainan Persewangi bagaimana coach? Saya rasa masih ada kekurangan lah ya, masih ada pemain-pemain nanti kita perbaikin. Tadi lumayan kita press di atas langsung ya, kita tekan ya. Ya namanya ada juga kebocoran ya, kita maklumi lah anak-anak muda yang di tengah itu. Dani Eka, CTV. Nah, pemirsa, kancah olahraga sepak bola Persewangi Banyuwangi semakin tampil optimal dengan menumpuknya sejumlah pemain ternama. Salah satu pemain handal yang dimiliki Persewangi Banyuwangi ialah Akbar Syakira. Ia pemirsa, pemain sepak bola kelahiran tahun 2004 dengan nama Akbar Syakira merupakan salah satu pemain asal Bumi Belambangan yang dimiliki skuad tim Persewangi Banyuwangi. Pemain dengan posisi gelandang serang di kesebelasan Persewangi Banyuwangi ini terlihat sangat piawai dan lincah saat merumput di lapangan hijau. Permainan bersih dan teknik yang tinggi terus diperlihatkan Akbar Syakira saat melawan Persib Jember pada Rabu sore. Akbar Syakira sendiri berminat dan mulai menggeluti olahraga sepak bola sejak di bangku sekolah dasar. Sebelum bergabung dengan Persewangi Banyuwangi saat ini, Akbar Syakira diketahui juga pernah bergabung dengan sejumlah klub ternama. Di antaranya, Suratin PSG Pati pada tahun 2021, Banyuwangi Putra, dan Arema Indonesia di Liga 3. Sementara itu, menurut Akbar Syakira, dengan bergabungnya di kesebelasan Persewangi Banyuwangi saat ini, dia hanya sangat bersyukur dan mengucapkan banyak terima kasih. Lantaran selain bisa bermain di tanah kelahiran, pihaknya ingin kancah olahraga sepak bola di Bumi Belambangan bisa lebih maju. Terlebih saat ini juga didukung dengan pengelolaan Persewangi Banyuwangi dinilai semakin profesional. Hibul Hadi, selaku orang tua Akbar Syakira menyampaikan anaknya hobi dalam menggeluti olahraga sepak bola ini.
Tentunya memiliki garis keturunan baik dari kakek dan orang tuanya. Pihaknya berharap nantinya Akbar sendiri bisa menjadi pemain profesional. Tidak banyak klub yang diikuti, Pak. Mana saja? Arema Indonesia, Banyuwangi Putra, Sapin Pati, Jawa Tengah, Sewangi ini ya. Siwangi. Ya, Akbar sendiri opsi dalam sepak bola ini apakah ada keturunan dari orang tua? Semua, kakeknya, bapaknya, keluarganya semua sepak bola. Apa sih harapan dari orang tua untuk Akbar ini, Pak? Ya, jadi pemain yang profesional aja, ya. Bisa terlalu yang pasti profesional dalam sepak bola, dalam bertanding juga tidak boleh main yang kan anaknya terkenal pemaaf, tidak pernah main kata-kata, tidak pernah. Jadi selama main sepak bola kartu kuning cuma 1 kali juga. Meski sejauh pertandingan di laga kompetisi Liga 4 pada saat memperkuat Persewangi Banyuwangi, Akbar Syakira belum pernah mencetak gol. Namun diketahui pihaknya banyak memberikan assist yang mampu dianulir untuk menjadi gol. John Iskandar, JTV. Nama besar 2 oknum lembaga swadaya masyarakat tertangkap tangan memeras Kepala Desa Kropak, Kecamatan Bantaran, Kabupaten Probolinggo. Modus pelaku mengancam Kades akan melaporkan ke pihak berwajib atas dugaan korupsi yang diperbuat. Dari tangan pelaku, anggota Satreskrim Polres Probolinggo berhasil mengamankan uang 5 juta rupiah hasil meras kepala desa. Begini ini jadinya jika menjadi anggota lembaga swadaya masyarakat justru melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Seperti yang terjadi pada ZA dan HA. Kedua oknum LSM warga Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo ini justru ditangkap anggota Satreskrim Polres Probolinggo usai memeras satap Kepala Desa Kropak, Kecamatan Bantaran, Kabupaten Probolinggo. Dalam rekaman video amatir, 2 pelaku tidak bisa berkutik saat petugas melakukan operasi tangkap tangan di depan kantor Desa Kropak. Aksi pemerasan bermula saat Kepala Desa Kropak menerima surat klarifikasi dugaan tindak pidana korupsi pada proyek desa. Dari sana, salah satu pelaku HA menghubungi Kades melalui WhatsApp untuk segera menyiapkan uang 7 juta agar dugaan korupsi tidak sampai ke pihak berwajib. Akhirnya Kades menyetujui uang aman sebesar 5 juta dengan syarat pelaku datang ke kantor desa. Usai memeras itulah polisi akhirnya menangkap pelaku. Dari tangan pelaku, polisi berhasil mengamankan uang sebesar 5 juta rupiah. Hasil pelaku memeras Kades. Selain uang 5 juta, petugas juga mengamankan masing-masing ID card, media online, dan anggota LSM. Hari Senin tanggal 20 Januari 2025 telah tertangkap tangan kepada 2 oknum LSM ataupun wartawan di salah satu desa Kropak, Bantaran, Probolinggo. Yang mana saat itu oknum wartawan atau LSM tersebut melakukan pemerasan pada salah satu Kades. Dari salah satu Kades itu yaitu Kropak, Bantaran, Probolinggo. Untuk modusnya yaitu adanya surat dugaan korupsi kepada salah satu Kades itu dan itu sebagai bahan dari oknum LSM ataupun wartawan tersebut untuk memeras dari salah satu Kades tersebut. Dan salah satu Kades tersebut karena tidak ingin hal ini viral atau ramai, dia juga menghubungi dari petugas kami dari Satreskrim Polres Probolinggo. Sementara ini di wilayah Kabupaten Probolinggo belum ada untuk laporan selanjutnya. Untuk pasal yang dikenakan? Ya, untuk pasal yang dikenakan kepada terduga pelaku yaitu oknum LSM ataupun wartawan yaitu pasal 368 atau pasal 369 junto pasal 55 KUHP, di mana ancaman hukuman penjara maksimal 9 tahun penjara. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku terancam pasal 368, pasal 369 KUHP junto pasal 55 tentang pemerasan dengan membuka rahasia dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara.
Farid Falevi, CTV. Penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2025-2026 Semadatara SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur. Halo adik-adik, sebelum masuk ke SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur, ada beberapa berkas yang harus kalian persiapkan. Yang pertama, yakni fotokopi rapor SMP, 2. Sertifikat atau piagam, 3. Fotokopi KK atau KTP orang tua atau wali, dan yang terakhir adalah pas foto berwarna ukuran 4x6 sejumlah 1 lembar. Siapkan fisik dan kejuruan Anda dengan tinggi badan laki-laki 193 dan tinggi badan perempuan 198. Dan juga tes yang harus dituliskan adalah tes kesehatan, tes jasmani, tes psikologi, dan tes numerasi. Usahakan diri dan kesehatan Anda baik-baiknya agar terjadi. Pendaftaran dibuka mulai 16 Desember 2024 sampai 15 Januari 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur menghimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, segera daftarkan putra-putri Bapak Ibu sekalian untuk mendaftar di SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur. Sebentar lagi tanggal 16 Desember hingga 15 Januari daftar secara online. Segera buka alamat link kami www.pbdb.tarunabayangkara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau cari rumah dengan nuansa mewah, asri, nyaman, dan strategis hanya di PT Sanjaya Mitra Makmur. Pengembang perumahan komersil Sanjaya Residen. Lokasi strategis, kualitas terjamin. 5 menit ke bandara, 5 menit ke Pasar Rogo Jampi, dan 3 menit ke kampus Poliwangi. Beli rumah di Sanjaya Residen kini tak lagi mahal. Bisa bayar tunai dan KPR dengan DP 10% dari harga. Anda sudah bisa memiliki rumah yang Anda impikan. Ingat, unit terbatas, hanya 60 saja. Perum Sanjaya Residen tersedia mulai tipe 45, 84, 5496, 60 110, dan 75 125. Tersedia juga fasilitas umum mulai dari sarana olahraga, taman bermain anak, RTH, musola, dan lain-lain. Tunggu apa lagi? Segera dapatkan rumah impian Anda hanya di Perumahan Sanjaya Residen. Perumahan Sanjaya Residen, harga terjangkau, kualitas terjamin. Bagi Anda masyarakat Banyuwangi yang mengutamakan kesehatan, berlangganan Pudam Banyuwangi, minum air berkualitas solusi cerdas, menjaga keluarga tetap sehat, terhindar dari stunting. Mengkonsumsi air Pudam jadi pilihan. Air Pudam teruji secara laboratori karena Pudam melayani dengan penuh dedikasi. Senyum pelanggan adalah senyum kami. Pudam berkomitmen menyediakan air berlangganan yang memenuhi kelayakan standar kesehatan. Pudam, perusahaan umum daerah air minum, dikelola dengan profesional, terbukti tetap juara nasional, berkompetisi di antara ratusan BUMD seluruh Indonesia. Pudam Banyuwangi membuktikan tetap unggul dan nomor 1 secara nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdurrahman, Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Inilah suasana kita berada di sumber yang dimiliki oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Namanya Sumber Gedor. Sumber ini dibangun pada tahun 1927 dan ini adalah bagian dari cagar budaya yang dimiliki oleh pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi. Dan tumbuhan-tumbuhan yang ada di sini, tumbuhan yang masih beraneka macam dan ini dipertahankan untuk menjaga kelestarian dan sumber daya air yang dikelola oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Sumber yang dikelola dan didistribusikan kepada masyarakat Banyuwangi ini luar biasa.
karena ini sudah terpilih sedemikian rupa, sangat jernih, sangat dingin, dan kandungan-kandungan naturalnya ini luar biasa. Karena target kami yaitu bukan hanya sekedar memberikan suatu pelayanan maksimal terhadap kebutuhan air, tetapi juga menjaga tentang kualitas yang pada akhirnya ini muaranya adalah kesehatan masyarakat Banyuwangi. Maka dengan demikian, air yang dikelola oleh Banyuwangi adalah untuk kemakmuran, kesejahteraan, dan juga untuk kesehatan. Kami atas nama keluarga besar Pudam Banyuwangi mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di hati masyarakat dan khususnya pelanggan Pudam Banyuwangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berlangganan Pudam menyiapkan hidup sehat di masa depan. Air Pudam terbukti dan teruji kualitasnya. Nah, bagi Anda yang mengutamakan kesehatan, berlangganan air Pudam menjadi solusinya. Segeralah pasang sambungan baru dengan berlangganan air Pudam. Saya senang berlangganan di Pudam Banyuwangi dikarenakan airnya bersih dan jernih, dan jika ada pengaduan, penanganannya sangat cepat. Meresahkan warga, petugas Damkarat Kabupaten Lumajang evakuasi sarang tawon Vespa pada rumah kosong pada Rabu sore. Proses evakuasi berlangsung dramatis lantaran sarang tawon berada di dalam sofa. Petugas membutuhkan waktu hingga 2 jam dalam evakuasi ini. Dengan memakai alat pelindung diri, petugas damkar mengevakuasi sarang tawon Vespa di sebuah sofa pada rumah kosong di Kelurahan Kepuharjo, Lumajang. Petugas berjibaku dengan serangan tawon dengan nama ilmiah Vespa afinis tersebut. Proses evakuasi berlangsung alot lantaran sarang tawon tersembunyi dalam sofa serta indukan tawon cukup banyak. Petugas akhirnya mengambil langkah cepat dengan membungkus kursi menggunakan plastik serta menyiram bahan bakar bensin pada sarang tawon untuk melumpuhkan penghuninya. Setelah berjibaku cukup lama, hingga 2 jam penanganan, petugas akhirnya berhasil mengevakuasi sarang tawon beserta kursinya. Jelaskan ini jenis tawon apa yang akan dimusnahkan? Ini jenis tawon Vespa yang sangat agresif, karena ini jenisnya jenis yang afinis. Karena ada 2, yang satu velutina, yang ini yang kebetulan jenis afinis. Yang itu sangat bahaya itu. Bahaya ini Pak ya? Iya. Mematikan atau gimana Pak? Kalau matikan sih tidak, tapi kalau sudah sengatan yang banyak bisa matikan juga. Ini pemusnahan apa kendalanya? Kendalanya yang pertama itu karena penanganan siang hari. Nah, untuk yang sudah ditangani, yang sudah di dalam sudah, insya Allah sudah mati. Cuman yang barusan datang ini yang kita masih perlu penanganan lagi. Ini pemusnahannya pakai cara apa tadi? Tawon jenis Vespa afinis ini cukup merasakan, di mana warga sekitar banyak yang takut lantaran tawon sering berkeliaran di pelataran rumah warga. Perkiraan 6 bulanan. Memang ganggu selama ini Pak ya? Yo, ganggu kan banyak anak ngaji Pak. Yeah. Terus ada orang mancing gitu, takut ganggu. Tawonnya besar-besar. Tak suruh orang-orang enggak ada yang mau, enggak berani. Enggak berani. Sempat nyengat warga enggak, Pak? Belum, tapi takut nyengat. Katanya yang biasa ngambil tawon itu bahaya ini ya. Bahaya, terlalu besar tawonnya. Petugas damkar juga menghimbau warga segera melapor jika menemukan sarang tawon Vespa di lokasi pemukiman. Pasalnya, jika dievakuasi sendiri sangat membahayakan keamanan. Yongki Nugroho, CTV. Tabu Besar Bupati Situbondo Karna Suswandi dan Kepala Dinas DPUPR Eko Priyonggo Jati resmi ditahan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi pada Selasa kemarin. Kedua tersangka tersandung dugaan korupsi pengelolaan dana pemulihan ekonomi nasional atau PEN dan pengadaan barang dan jasa pemerintahan Kabupaten Situbondo tahun 2021-2024.
kekosongan jabatan masih menunggu surat resmi penahanan dari pihak KPK. Pasca penahanan Bupati Karna Suswandi dan Kadis DPU PR Eko Prianggojati, aktivitas pegawai ASN di lingkungan Pemkab Situbondo tetap normal. Rapat para OPF dampak kekosongan jabatan masih mulai tahap pembahasan pada Rabu siang. Tak hanya di lingkungan Pemkab, aktivitas serupa terjadi di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat DPU PR Situbondo. Pegawai ASN dan non-ASN tetap bekerja melayani masyarakat Kabupaten Situbondo. Sekretaris DPU PR mengatakan, kekosongan jabatan kepala dinas pihaknya masih belum bisa terisi pejabat yang ditunjuk. Pergantian kepala dinas masih menunggu surat resmi penahanan dari pihak Komisi Pemberantasan Korupsi. Untuk kekosongan jabatan, karena kita sampai sekarang belum menerima bukti hitam putih tentang penahanan kepala dinas kami tidak bisa berkata apapun. Ya, kami tidak bisa bergerak apapun untuk administrasi. Sementara kita vakum dulu, tapi untuk surat menyurat tetap jalan, pelayanan tetap jalan. Gitu ya. Itu yang istilahnya status quo, Pak ya? Ya, status quo kami itu maksudnya gini, pengadaan barang jasa kita nggak berani, harus ditunjuk seseorang. Siapa seseorang itu? Untuk menunjuk seseorang harus diberhentikan yang lama. Dasar pemberhentian itu yang kami belum dapatkan. Dampak kekosongan Bupati dan Kadis DPU PR, DPR Situbondo meminta Pemkab segera melakukan pergantian sehingga roda pemerintahan tetap berjalan normal dan tidak menghambat pelayanan masyarakat. Kami cuma mewakili beberapa warga mempertanyakan hal itu, bagaimana nanti roda kepemerintahan di Kabupaten Situbondo. Saya rasa ya perlu juga saya sampaikan, mengumpulkan beberapa aspirasi dari masyarakat Kabupaten Situbondo, baik itu terkait langsung ke Bupati Karna Suswandi ataupun ke Dinas PUPP sendiri. Nanti bagaimana? Karena tadi malam juga ada yang tanya atas bagaimana terkait di PUPP. Ya saya sampaikan itu nanti biar Ibu Wakil Bupati yang mengambil peran tegas terkait kepemerintahan ini dan Bapak Sekda nanti yang mengambil peran di pengelolaan kepemerintahan Kabupaten Situbondo. Itu aja. Diberitakan sebelumnya, Bupati Karna Suswandi bersama Kepala Dinas PUPR Eko Prianggojati resmi ditahan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi. Kedua tersangka tersandung dugaan korupsi pengelolaan dana pemulihan ekonomi nasional serta barang dan jasa pemerintahan Kabupaten Situbondo tahun 2021-2024. Andi Nurkolis, CTV. Penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2025-2026 Semadatara SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur. Halo adik-adik, sebelum masuk ke SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur, ada beberapa berkas yang harus kalian persiapkan. Yang pertama, yakni fotokopi rapor SMP, 2. Sertifikat atau piagam, 3. Fotokopi KK atau KTP orang tua atau wali, dan yang terakhir adalah pas foto berwarna ukuran 4x6 sejumlah 1 lembar. Siapkan fisik dan kejuruan Anda dengan tinggi badan laki-laki 193 dan tinggi badan perempuan 198. Dan juga tes yang harus ditembuskan adalah tes kesehatan, tes jasmani, tes psikologi, dan tes numerasi. Usahakan diri ke kesehatan Anda, baik-baiknya agar pribadi. Pendaftaran dibuka mulai 16 Desember 2024 sampai 15 Januari 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur menghimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, segera daftarkan putra-putri Bapak Ibu sekalian untuk mendaftar di SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur. Sebentar lagi tanggal 16 Desember hingga 15 Januari daftar secara online.
Segera buka alamat link kami www.pbdb.tarunabayangkara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau cari rumah dengan nuansa mewah, asri, nyaman, dan strategis hanya di PT Sanjaya Mitra Makmur. Pengembang perumahan komersil Sanjaya Residen. Lokasi strategis, kualitas terjamin. 5 menit ke bandara, 5 menit ke Pasar Rogo Jampi, dan 3 menit ke kampus Poliwangi. Beli rumah di Sanjaya Residen kini tak lagi mahal. Bisa bayar tunai dan KPR dengan DP 10% dari harga. Anda sudah bisa memiliki rumah yang Anda impikan. Ingat, unit terbatas, hanya 60 saja. Perum Sanjaya Residen tersedia mulai tipe 45, 84, 5496, 60 110, dan 75 125. Tersedia juga fasilitas umum mulai dari sarana olahraga, taman bermain anak, RTH, musola, dan lain-lain. Tunggu apa lagi? Segera dapatkan rumah impian Anda hanya di Perumahan Sanjaya Residen. Perumahan Sanjaya Residen, harga terjangkau, kualitas terjamin. Mutiara Hati akan terlahir dari hidup keluarga yang terencana. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana berkomitmen memberikan edukasi dan pelayanan bagi masyarakat Banyuwangi untuk mempersiapkan kehidupan yang terencana. Dimulai dari masa muda, masa remaja, diberikan perbekalan untuk mempersiapkan kehidupan baru ke depan dengan lebih baik dalam ikatan satuan generasi berencana. Memberikan ruang diskusi dan konseling calon pengantin agar terlahir generasi sehat, cerdas terhindar stunting, selain juga pemberdayaan kelompok masyarakat dalam rangka percepatan penurunan angka stunting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bupati Banyuwangi mengajak kepada seluruh masyarakat Banyuwangi untuk mari kita bersama-sama menurunkan angka stunting dengan berperan aktif mewujudkan keluarga yang tangguh. Khususnya kepada para calon pengantin, ibu hamil, ibu yang telah melahirkan, serta orang tua yang memiliki bayi kurang dari 1000 hari. Mari kita perhatikan gizi dan tumbuh kembang buah hati kita, dan sebisa mungkin kita menghindari 4T dalam melahirkan. Terlalu muda, terlalu dekat, terlalu banyak, dan terlalu tua. Upayakan untuk menjadi akseptor jangka panjang, seperti halnya MOP, MOW, implan, dan IUD, sehingga bisa membangun keluarga yang terencana. Ayo cegah stunting, menuju Banyuwangi Zero Stunting. Cegah stunting itu penting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjadi keluarga yang terencana dan mantap dengan mengikuti program MKJP, metode kontrasepsi jangka panjang, baik berupa IUD, implan maupun MOP dan MOW, serta tetap menjaga keluarga lansia sehingga menjadi lansia yang tangguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Yudis. Saya peserta MOP pada tahun 2012 yang lalu. Dan insya Allah sampai sekarang saya mengikuti MOP itu tidak ada kendala apa-apa dan tidak mengganggu kesehatan. Bahkan sampai saat ini menambah keharmonisan keluarga saya. Dan di Banyuwangi ini sudah ditangani oleh ahli. Jangan takut, jangan ragu lagi untuk mengikuti MOP. Di Kabupaten Banyuwangi, MOP mulai disegani dan mulai banyak disukai oleh masyarakat karena dengan MOP itu bisa membantu kesejahteraan keluarga, bisa menunjukkan kesetiaan kepada pasangan kita. Monggo masyarakat di Banyuwangi ikut serta MOP supaya MOP di Banyuwangi bisa memasyarakat dengan baik. SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur membuka pendaftaran peserta didik baru. Pendaftaran dibuka 16 Desember 2024 sampai dengan 15 Januari 2025.
Persiapkan diri kalian dengan baik. Kami tunggu kehadiran kalian. Para akan segera berangkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur, menghimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, segera daftarkan putra-putri Bapak Ibu sekalian untuk mendaftar di SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur. Sebentar lagi tanggal 16 Desember hingga 15 Januari, daftar secara online. Segera buka alamat link kami www.pbdb.tarunabayangkara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banjir bandang di Grobogan, Jawa Tengah berimbas pada 2 kereta api di wilayah daerah Operasi 9 Jember mengalami keterlambatan. 1 kereta mengalami keterlambatan sekitar 270 menit atau 4,5 jam. Sedangkan kereta lain mengalami keterlambatan hingga 180 menit atau 3 jam. Seperti inilah suasana penumpang di stasiun Jember saat menunggu kedatangan kereta api Pandalungan tujuan Jember Stasiun Gambir pada Rabu sore. Kereta api Pandalungan menjadi salah satu perjalanan yang mengalami keterlambatan imbas banjir bandang di Grobogan, Jawa Tengah. Selain kereta api Pandalungan, keterlambatan juga dialami kereta api Blambangan Ekspres relasi Pasar Senen Ketapang Banyuwangi. PT Kereta Api Indonesia Persero Daop 9 Jember menyampaikan permohonan maaf atas keterlambatan kedatangan 2 kereta api tujuan Jember dan Ketapang tersebut. Banjir yang terjadi di wilayah Kabupaten Grobogan tersebut membuat terjadinya longsor sehingga membuat rel menggantung sehingga tidak memungkinkan untuk dilewati kereta api. PT Kereta Api pun harus melakukan perubahan kereta api pola operasi dengan memutar untuk menghindari banjir demi keselamatan penumpang. Dengan perubahan pola operasi tersebut tentu berdampak pada jadwal kedatangan kedua kereta api di wilayah Daop 9 Jember. Kereta api Blambangan Ekspres mengalami keterlambatan sekitar 270 menit atau 4,5 jam. Sedangkan kereta api Pandalungan mengalami keterlambatan hingga 180 menit atau 3 jam. PT KAI Daop 9 Jember menyampaikan permohonan maaf atas kelambatan KA Blambangan Ekspres relasi Ketapang Pasar Senen dan sebaliknya, dan KA Pandalungan relasi Jember Stasiun Gambir dan sebaliknya, dikarenakan KA harus memutar disebabkan oleh adanya banjir di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Saat ini tim KAI sedang melakukan perbaikan supaya jalur normal kembali dan bisa dilalui kereta api. Kami menghimbau masyarakat pengguna KAI yang tidak berkenan atas kelambatan ini bisa mengembalikan tiket kereta api di stasiun terdekat dan akan dikembalikan 100% di luar biaya pemesanan. Salah satu penumpang kereta api Pandalungan tujuan Stasiun Gambir, Rita, mengaku sebelumnya sudah menerima informasi terkait keterlambatan kereta api. Sempat berpikiran berganti moda transportasi lain, namun akhirnya tetap memilih menunggu dan menggunakan jasa kereta api untuk menuju Jakarta. Kemarin tuh sebenarnya sudah dapat info sih soal ada gangguan di Semarang. Terus tadi coba cari info, ada keterlambatan 3:30 perkiraan. Ternyata ini datang jam 4 ya. Tapi insya Allah masih itu sih, masih nyampe kok. Kita mau nyambung bis Damri di insya Allah masih nyampe. Tadi jam berapa datangnya? 2:30. Gimana diperasaan? Ya, karena sudah tahu ya kalau terlambat, jadi ya udah mempersiapkan diri sih, nggak apa-apa. Sudah tahu kalau ada itu juga ada gangguan. Agak ribet juga kalau selain kereta. Kami udah nyaman pakai kereta sih. Sebenarnya ada juga bis dari sini langsung ke Lampung juga ada.
cuman lebih safe kereta. Motornya juga langsung dari Gambir kan, lebih nyaman kereta sih. Atas keterlambatan tersebut, KAI telah memberikan kompensasi servis recovery berupa minuman dan makanan kepada para penumpang kereta api Pandalungan dan kereta api Belambangan Ekspres. Lutfi Kurohan, CTV. Seorang bocah SD berusia 12 tahun di Jember mabuk berat usai pesta miras dan diinjak seorang remaja. Video tersebut kemudian viral di media sosial dan memicu kemarahan warganet. Sebuah video berdurasi 46 detik yang merekam seorang bocah terkapar di atas rumput. Dalam video tersebut, terlihat bocah terkapar tak berdaya dan diinjak-injak oleh seorang remaja. Video tersebut viral dan memicu berbagai komentar di media sosial. Kejadian tersebut diduga terjadi di sebuah lapangan di Desa Pondok Dalem, Kecamatan Semboro, Jember pada hari Minggu lalu. Pasca kejadian tersebut, Rabu pagi, korban dan seluruh remaja lain yang seluruhnya berjumlah 5 orang dipanggil di Mapolsek Semboro dengan didampingi orang tua. Menurut informasi, kronologi kejadian bermula saat korban bermain bersama sekelompok remaja SMA dan pesta miras jenis arak dicampur minuman energi. Setelah itu korban mengalami mabuk berat. Teman-temannya berusaha menyadarkan dengan berbagai cara, namun gagal. Dalam video nampak teman korban menginjak-injak tubuh korban. Setelah melakukan pemeriksaan dan pendalaman sejumlah saksi, polisi memastikan anak tersebut bukan korban kekerasan atau bullying, tetapi upaya mengeluarkan minuman keras agar yang bersangkutan dapat memuntahkan minuman keras. Meski demikian, aksi tersebut adalah perbuatan salah dan tidak dibenarkan. Terkait video viral, langkah pihak kepolisian seperti apa? Baik. Berdasarkan informasi dari masyarakat juga terkait dengan video viral, kami dari pihak kepolisian telah melakukan upaya pemeriksaan interogasi dari semua saksi-saksi dan kami dapat bahwa terkait dengan video itu tidak ada unsur dari penganiayaan. Bahwa kami jelaskan sebelumnya anak-anak ini minum minuman keras beralkohol jenis arak, yang selanjutnya salah satu dari mereka itu sudah dalam keadaan mabuk, dan yang ada di video itu hanya melakukan pertolongan. Jadi melakukan pertolongan dengan cara yang salah mungkin, karena anak-anak yang seharusnya pakai tangan namun menggunakan kaki. Kepada para orang tua agar lebih ekstra untuk menjaga anak-anaknya dan memberi pengawasan yang ekstra kepada anak-anak. Polisi juga melakukan pemeriksaan penjualan minuman keras jenis arak yang diketahui mengaku sempat melarang anak-anak membeli miras, namun mereka berdalih disuruh kakaknya dan bukan untuk dikonsumsi sendiri. Febrianto, Mas, gimana? Anda sebagai tanggapan Anda seperti apa ini? Ya, awalnya saya sempat melarang untuk membeli minuman itu karena soalnya masih anak-anak. Cuman anaknya maksa, katanya disuruh orang. Ya saya kan sebagai penjual, saya diiyain aja karena disuruh orang gitu Pak. Artinya sempat menanyakan. Ya, sempat menanyakan. Ya. Nggak tahu ya, ternyata itu untuk anak-anak. Ya. Terus atas peristiwa ini seperti apa, Mas? Atas kejadian ini saya sendiri sebagai penjual saya minta maaf karena kejadian ini saya bersalah. Lebih selektif untuk menjual ya. Sudah lama jualan miras ini? Baru 1 tahun Pak. Tapi memang biasanya pembelinya orang dewasa. Pembelinya orang dewasa. Hingga Rabu siang, kelima anak-anak semuanya masih di bawah 17 tahun. Dengan pendampingan orang tua, masih mendapat sosialisasi dari pihak kepolisian untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi. Lutfi Kurohan, CTV.
Itulah seluruh berita yang telah kami hadirkan untuk Anda di Pojok Jatim untuk edisi hari ini. Saya Tara dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Dan sampai jumpa di edisi Pojok Jatim berikutnya.